Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ida Elvani Emilian. Di sini kita dari kelompok 9 akan menjelaskan cara pengaplikasian aplikasi Stata untuk menganalisis data panel. Untuk sebelumnya kita akan membuka data yang sudah ada pada Excel-nya. Nah, begini. Nah, sebelumnya pada kolom provinsi yang ini tuh sebenarnya ini tuh belum menjadi angka begini. Sebelumnya ini tuh eh, masih dalam bentuk masih dalam bentuk masih dalam bentuk huruf. Nah, kayak masih singkatan Jaksel, terus Jatim, Jabar gitu. Nah, ini tuh kita rubah untuk yang pada satu, ini tuh sebelum kita merubah satu, yang ada di sini satu, ini tuh sebelumnya kayak Jatim gitu. Jatim mulai dari angka 2 sampai 11 ini tuh kita rubah satu dan seterusnya. Nah, kenapa kita rubah menjadi angka, bukan kita membiarkan saja dalam bentuk huruf? Soalnya kalau kita nanti menginput data ini tuh ke dalam kata, nanti itu tidak akan terdeteksi gitu datanya. Soalnya masih dalam bentuk huruf, bukan dalam bentuk angka. Jadi kita rubah dulu. Eh, Langsung saja kita masuk ke statanya. Sebelumnya kita import dulu datanya tadi itu yang ada di Excel dengan cara buka file, kemudian import, import, kemudian ke Excel, kemudian browse. Kita pindah data yang sudah kita salin tadi. Nah, ini datanya. Ini tuh kita klik, kemudian kita open. Kemudian kita checklist pada bagian import first row as variable length. Kita checklist, kemudian kita open. Nah, maka datanya itu akan muncul di sini ini. Ini datanya. Jadi langsung saja pada komen ini tuh kita uh, tulis perintah yang pertama itu x desat spasi pada sini tuh kita pindah provinsi dan juga tahun. Kemudian koma spasi yearly. Kemudian langsung enter. Maka akan keluar tampilan seperti ini di statanya. Kemudian yang selanjutnya masih di bagian komen itu kita masukkan perintah x direct direct kita masukkan variabel independennya dulu yaitu prjvt kita masukkan. Kemudian selanjutnya kita masukkan variabel dependennya mulai dari lahan irigasi sampai pada hujan. Kita masukkan. Kemudian koma spasi FE. Enter. Nah, maka muncul tampilan seperti ini. Kemudian masih lanjut juga di komen itu kita tulis perintah estimate 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 terus estimated fixed store fixed. Kemudian enter.
Nah, untuk selanjutnya yaitu kita tulis lagi x x direct variabel independennya itu kita pindah sama kayak tadi, kemudian selanjutnya diikuti oleh variabel dependen. Lahan irigasi sampai hujan kita pindah, kemudian koma spasi RE, terus enter. Maka akan tampilnya seperti ini. Oke, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk langkah selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Elviani Berbangun. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Oke, yang selanjutnya itu kita pergi ke komen, lalu kita klik estimate, store, random. Nah, setelah itu kita enter. Kalau terjadi merah seperti ini, itu tandanya ada yang salah. Jadi kita harus mengulangi. Jadi kesalahannya itu adalah di sini saya kurang menambahkan huruf E. Oke. Setelah itu selanjutnya kita enter lagi. Nah, tampilannya akan seperti ini. Oke, yang selanjutnya kita pergi ke komen lagi, lalu kita klik X terus oh. Nah, setelah itu kita enter. Tampilannya akan muncul seperti ini. Lalu selanjutnya itu kita klik lagi regress. Lalu kita akan memindahkan variabel independen. Variabel independen yang ini kita pindah. Nah, setelah itu baru kita memindahkan variabel dependennya, yaitu mulai dari lahan irigasi sampai hujan. Lalu kita pindah. Setelah itu kita enter. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu kemudian itu kita klik lagi di komen, yaitu test farm. Setelah itu kita pindahkan lagi variabel independen, lalu variabel dependen dari lahan sampai hujan. Lalu setelah itu kita enter. Lalu langkah yang terakhir itu kita klik Hausmann fixed random. Lalu koma spasi sigma mol. Lalu setelah itu kita enter. Oke, sekian langkah-langkahnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang interpretasi dari data panel tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Mubiri. Di sini saya akan melanjutkan atau menginterpretasikan hasil kerja teman-teman yang sudah tadi dijelaskan ya. Nah, sebelum menginterpretasi itu kita perlu memilih model yang terbaik terlebih dahulu dengan membandingkan asumsi uji Chow, uji Hasanan dan uji Bruce and Pagan Lagrange multiplier. Nah, jadi uji Bruce Pagan jika probabilitasnya lebih kecil dari 0,05, model yang harus dipilih adalah model random effect dan sebaliknya. Uji Chow jika
probabilitasnya 0,05, maka model yang harus dipilih adalah model fixed effect dan sebaliknya. Nah, uji Hauptmann, jika probabilitasnya lebih kecil dari 0,05, maka yang harus dipilih adalah model fixed effect. Nah, ini di tabel ini merupakan hasil dari perbandingannya. Jadi, dari hasil perbandingan itu menunjukkan bahwa model yang terbaik yang kita terima adalah random effect karena terdapat dua uji yang menerima model random effect. Nah, untuk interpretasinya yaitu ini merupakan tabel hasil dari random effect-nya. Di mana lahan irigasi di bagian lahan irigasi ini peningkatan lahar sebesar 1 satuan maka akan menyebabkan penurunan produktivitas sebesar 1,59. Selanjutnya yaitu tenaga kerja. Peningkatan tenaga kerja sebesar 1 satuan maka akan menyebabkan peningkatan produktivitas sebesar 2,61. Nah, terus pupuk area, peningkatan pupuk urea sebesar 1 satuan, maka akan menyebabkan penurunan produktivitas sebesar 0,00151. Selanjutnya pada pupuk NPK, peningkatan pupuk NPK sebesar 1 satuan, maka akan menyebabkan penurunan produktivitas sebesar 1,371 satuan. Terus pupuk SP36, peningkatan pupuk SP36 sebesar 1 satuan, maka akan menyebabkan peningkatan produktivitas sebesar 0,000618 satuan. Untuk pupuk ZA, peningkatan pupuk ZA sebesar 1 satuan, maka akan menyebabkan penurunan produktivitas sebesar 7,01. Selanjutnya pada traktor 2, peningkatan penggunaan traktor sebesar 2, maka akan menyebabkan peningkatan produktivitas sebesar 0,001035. Pada bagian traktor 4, peningkatan penggunaan traktor sebesar 4, maka akan menyebabkan peningkatan produktivitas sebesar 0,125789 satu satuan. Untuk yang peningkatan suhu sebesar 1 satuan, maka akan menyebabkan produktivitas sebesar 2,561265. Selanjutnya pada peningkatan hujan 1 satuan, maka akan menyebabkan penurunan sebesar 0,53394. Nah, terima kasih. Mungkin itu saja interpretasi dari saya dan juga tata cara mengelola data panel yang sudah teman-teman lakukan. Apabila ada kesalahan, dari kami kelompok 9 meminta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.